wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cahyana Dipta Wijayanti. Saat ini bertugas sebagai analis perencanaan di Bapeda Kabupaten Kediri pada bidang 2 Ekonomi dan Sumber Daya Alam. Pada video kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan tutorial bagaimana cara menggunakan akun Trello, yang di dalamnya nanti kita akan membahas tentang pengenalan fitur umum, pembuatan list, pembuatan card, di mana di dalam card ada beberapa fitur seperti description, add member, label, checklist, due date, attachment, cover, comment or activity. Kemudian kita juga akan belajar bagaimana cara menambahkan member baru. Ini adalah bentuk tampilan dari akun Trello yang telah saya buat. Di sini saya membuat 2 boards. Jadi di sini kita menyebutnya adalah board atau papan. Boards yang pertama saya beri nama Sungram Esda. Kemudian boards yang kedua saya beri nama Esda. Perbedaan dari 2 boards ini adalah anggota yang ada di dalamnya. Jadi kalau Esda ini khusus anggota di dalamnya adalah para tim Bapeda dari bidang Esda atau ekonomi dan sumber daya alam. Sedangkan anggota yang berada di board Sungram Esda adalah selain dari Bapeda bidang 2 ekonomi dan sumber daya alam, juga terdiri dari 11 kepala subbagian penyusunan program dari SKPD Mitra Bidang. Pada video kali ini saya akan memberikan contoh pada board Sungram Esda. Kita klik. Nah, ini adalah tampilan di dalam Sungram Esda. Ini adalah judulnya. Kita bisa mengganti judul sesuai dengan keinginan kita. Kemudian, kelima gambar di sini, ini kita sebut dengan list. Jadi, list di sini saya beri judul program kegiatan, sedang dikerjakan, revisi, selesai, dan arsip 2021. Jika memang diperlukan, kita bisa menambah list yang baru dengan menggeser ke sebelah kanan, kemudian kita klik add another list, menuliskan judul listnya, kemudian kita klik add list. Nah, jika memang tidak diperlukan, maka tidak perlu ditambahkan. Nah, selanjutnya, file yang dia menempel di masing-masing list, kita menyebutnya dengan card. Nah, di sini ada 3 card yang sudah saya buat. Yang pertama adalah card yang berjudul Pokir Anggota Dewan 2022, kemudian ada Renstra SKPD dan juga Mapping Renstra SKPD. Nah, jika kita ingin menambahkan card yang baru, kita tinggal mengklik Add Card. Misalnya untuk tahun ini, selain kita mengurus 3 data perencanaan ini, kita juga sedang mengerjakan RKPD 2022. Oke, kemudian kita klik Add Card. Nah, jika sudah mulai dikerjakan, kita bisa memindah card ini ke list sedang dikerjakan, seperti ini. Nah, untuk melihat bagaimana isi di dalam card, saya akan memberikan contoh dari cards berjudul Pokir Anggota Dewan 2022. Kita klik di sini. Nah, ini adalah bentuk tampilan yang ada di dalam card. Ini adalah judul, kemudian di sini dia menerangkan bahwa cards ini berada di dalam list sedang dikerjakan. Oke, kemudian di bawahnya adalah ada fitur description yang bisa kita edit. Kemudian kalau misal memang tidak diperlukan description, juga bisa kita hapus, tidak masalah. Setelah kita menulis, kemudian kita klik save. Nah, hasilnya tampilannya seperti ini. Nah, kemudian kita ke sebelah kanan. Ini ada beberapa fitur. Yang pertama adalah fitur members. Kita klik. Nah, di sini menampilkan member dari board Sungram Esda. Nah, jika memang mention beberapa member, kita tinggal mengklik membernya siapa. Nah, kemudian ada labels. Nah, di sini labels ini bisa digunakan dan tidak. Nah, pada cards yang sebelumnya tadi pada Renstra SKPD dan Mapping Renstra SKPD, saya sudah membuat label yang diberi judul nama dari masing-masing SKPD.
Nah, seperti ini ada 11. Nah, kemudian untuk card ini saya ingin membuat label yang berbeda. Create a new label. Kemudian misalnya saya buat label urgent, kemudian saya pilih warnanya merah, create. Nah, ini akan membantu kita untuk mengetahui bahwa card ini itu sifatnya urgent, jadi harus segera dikerjakan. Kemudian jika sudah selesai, ini ada fitur checklist. Nah, fitur checklist seperti ini. Kita bisa memberikan judul, kemudian kita klik add. Nah, di sini saya sudah membuat fitur checklistnya, yaitu adalah SKPD yang telah mengirim klarifikasi pokir anggota dewan. Jadi di sini juga bisa kita edit, kemudian kita klik save. Nah, kemudian di bawahnya saya membuat 11 list SKPD mitra bidang. Nah, di mana ternyata kita lihat ke atas. Nah, ini sudah ada 2 SKPD yang mengirimkan klarifikasinya, yaitu dari Dinas Pertanian dan Perkebunan dan juga dari Dinas Perikanan. Nah, karena sudah ada 2 dinas yang mengirimkan, maka bisa di checklist 2 dinas tersebut. Nah, jika nanti ada dinas lain yang mengupload mengunggah file, maka kita bisa menambahkan checklistnya. Misalnya, bagian perekonomian mengirimkan, maka kita bisa klik dinas bagian perekonomian. Nanti di sini akan terlihat progres SKPD siapa saja yang telah mengirimkan klarifikasi. Jika semua sudah mengirimkan, maka capaiannya akan 100%. Seperti itu. Nah, di sini adalah tempat untuk mengunggah file. File yang bisa diunggah selain Excel adalah Word. Kemudian juga kita bisa mengupload gambar dan juga video. Untuk video, maksimum size yang bisa diupload adalah 10 MB. Kita klik add an attachment. Nah, ada beberapa sumber yang bisa kita gunakan untuk mengambil file dari komputer. Trello itu sendiri, Google Drive, Dropbox, Box, dan OneDrive. Nah, kemudian selain kita mengupload file, kita juga bisa dengan melakukan attachment link saja. Seperti itu. Kemudian nanti klik attach. Kalau misalnya memang ingin mengupload file, tinggal kita pilih misalnya komputer. Oke, kemudian misalnya kita pilih di sini Pokir DKPP 2022, open. Oke, nah langsung terupload. Nah, ini di sini semuanya sudah terrecord, baik itu tanggal maupun jamnya. Nah, karena DKPP sudah mengupload, nanti di DKPP bisa melakukan checklist. Nah, seperti ini, maka akan terlihat progresnya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada kolom activity dan juga komen. Pada bagian activity ini maksudnya adalah semua aktivitas yang ada di dalam card ini terekam di activity. Jadi apakah kita mengunggah seperti ini, kemudian complete itu berarti saya melakukan checklist, kemudian saya meremove, kemudian saya mengeset jadwal deadline-nya, saya melakukan komen, semuanya terekam di sini. Nah, komen di sini ini bisa ditujukan untuk card keseluruhan atau bisa juga memention salah satu atau beberapa member. Misalnya kita juga bisa memberikan emoticon dan melakukan mention, misalnya kepada Bu Ana dari Dinas Perikanan, kemudian Bapak Dwi dari Dinas Pertanian dan Perkebunan, kemudian dari Mbak Yayo dari DKPP.
kemudian kita klik save. Nah, seperti ini. Oke. Nah, untuk cover sendiri ini bisa kita ganti sesuai dengan selera, apakah itu menggunakan warna saja atau menggunakan foto. Nah, kecuali nanti jika memang ada yang mengupload attachment ini dalam bentuk gambar, maka dia biasanya otomatis akan menjadi cover dari cards ini. Itu penjelasan dari dalam cards. Oke, selanjutnya kita akan beralih kembali ke dalam boards. Nah, tampilan board kita. Nah, di sini hasil dari card nanti seperti ini. Ada judul, kemudian karena tadi kita menambahkan label, maka akan muncul labelnya. Jadi dari sini kita akan tahu bahwa ternyata Pokir Anggota Dewan 2022 datanya bersifat urgent, jadi harus segera dikumpulkan. Terus ada satu lagi yang belum tadi. Kita kembali lagi, kemudian kita mencoba untuk menyeting deadline. Di sini ada fitur dates. Oke, misalkan saya buat deadline-nya tanggal 31 Juli 2021. Kemudian saya buat misalnya terakhir dikumpulkan pukul 11.59 PM. Oke, jadi malam. Kemudian kita bisa melakukan set pengingat, misalnya kita pilih 1 hari sebelumnya. Nah, nanti akan ada notifikasi untuk kita terkait card ini, bahwa 1 hari sebelumnya akan diberitahu card ini sudah mendekati waktu deadline, seperti itu. Nah, ini semuanya akan muncul di sini. Nah, kemudian kalau di card ini kenapa tidak saya berikan cover? Ini untuk memberitahu saja bahwa proses labeling di sini itu untuk mengetahui SKPD mana saja yang sudah mengupload file. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa attachment yang ada di atas berjumlah 11 sesuai dengan jumlah SKPD mitra bidang. Kemudian di sini masih ada 10, berarti memang masih ada 1 SKPD yang belum mengirimkan mapping Restra SKPD. Nanti bisa dicek dari warna labelnya. Nah, ketika memang nanti pengerjaan dari card ini sudah selesai, kita bisa memindahkan seperti ini. Nah, ketika memang nanti ternyata ada perubahan seiring berjalannya waktu, ada revisi, maka kita bisa memindahkannya seperti ini. Setiap perpindahan yang dilakukan, setiap aktivitas yang dilakukan, semuanya akan terekam dan akan menghasilkan notifikasi. Nah, seperti ini. Oke. Nah, jika memang ingin menambahkan member yang baru, maka kita klik invite. Kemudian kita bisa memilih salah satu cara berikut, bisa melakukan invitation, mengirimkan invitation melalui email address-nya, memasukkan emailnya, atau kita juga bisa mengirimkan link ini dengan mengcopy atau mendownload QR code lalu mengirimkannya ke orang atau grup yang akan kita undang untuk menjadi member board Sungram Esda. Nah, seperti ini. Nah, kebetulan untuk Trello ini juga sudah saya integrasikan dengan Telegram, akun Telegram. Jadi saya sudah membuat grup Telegram khusus untuk Sungram Esda. Di sini saya sudah menambahkan membernya, baik dari bidang 2 ekonomi dan sumber daya alam Bapeda maupun dari kepala subbagian penyusunan program dari masing-masing SKPD mitra bidang. Nah, fungsinya adalah nanti semua aktivitas yang terjadi di dalam boards Sungram Esda itu akan terrecord di dalam grup ini. Jadi, misalnya seperti ini. Nah, ini saya melakukan komen, siapa yang melakukan komen, siapa yang di-mention, kemudian ada penguploadan file juga semuanya tersedia di sini, penghapusan file, terus kemudian ini memindahkan card pun, jadi pemindahan card itu juga akan muncul notifikasinya. Nah, tanda di sini ini nanti akan menghubungkan langsung
ke board Sungram Isda. Kita cek. Do you want to open? Oke, open link. Oke. Nah, langsung masuk di cards yang dimaksud. Seperti ini. Nah, kemudian di Telegram sendiri, ini file yang saya upload di Trello juga bisa di-download di Telegram. Jadi nanti silahkan disesuaikan apakah memang misal sewaktu-waktu diperlukan, kemudian lupa tidak membawa laptop atau tidak membawa flash disk. Nah, itu kita bisa langsung mendownloadnya di Telegram atau di Trello. Itu adalah salah satu keuntungan dari penggunaan akun Trello dalam proses pengelolaan data. Jadi selain progresnya terlihat, bisa disistematiskan, kemudian bisa berkolaborasi dan bisa dipantau oleh semuanya, juga akses terhadap data tersebut tidak terbatas oleh satu orang saja atau hanya satu media saja, seperti itu. Semoga dengan adanya pengelolaan data menggunakan akun Trello ini akan menjadikan proses pengelolaan data lintas SKPD kita menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.